Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Amelia dengan NIM A1B325039. Di video ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 pada mata kuliah Qawaid Arabiyah lil Mutawassitin yang merupakan tugas UTS. Mata kuliah ini yang diampu oleh Ustazah Mar'atun Solihah SPDI MPD. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Materi yang pertama yang berjudul i'rab. I'rab merupakan perubahan harokat atau tanda di akhir kata, kata isim, dan fi'il mudhari' yang disebabkan oleh masuknya kata yang mempengaruhi atau amil. I'rab sendiri terbagi menjadi dua, yaitu i'rab asli dan i'rab far'i. I'rab asli yaitu tandanya dengan menggunakan harokat dhammah atau rafa, kasroh atau jer, fathah atau nasab, dan sukun atau jazm. Sedangkan i'rab far'i menggunakan ya, alif, dan waw. Contoh i'rab dalam Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari ayat tersebut adalah bi merupakan huruf jer, ismi merupakan isim yang menjadi majrur karena huruf jer, tandanya dengan kasroh, dan Allahi juga menjadi majrur karena menjadi mudhofun ilaih. Jadi, ayat tersebut menjadi contoh jer majrur di dalam Al-Quran. Selanjutnya, materi yang kedua yang berjudul Jumlatul Ismiyah. Jumlah ismiyah merupakan kalimat dalam bahasa Arab yang berawalan dengan isim. Isim merupakan kata benda, kata orang, dan sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Struktur dalam jumlatul ismiyah ada dua, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada di awal dan khobar penjelas dari mubtada. Contohnya al-masjidu kabirun. Al-masjidu merupakan mubtada karena di awal, dan kabirun merupakan penjelas dari mubtada yaitu khobar. Contoh jumlatul ismiyah dalam Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Allahu di sini merupakan mubtada dan nuru merupakan khobar. Disebut dengan jumlatul ismiyah karena kalimat yang diawali dengan isim. Selanjutnya materi yang ketiga yang berjudul jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang berawalan dengan fi'il. Struktur dalam jumlatul fi'liyah yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Fa'il adalah pelaku atau yang melakukan perbuatan tersebut, dan maf'ul bi adalah objek yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya naib al-fa'il atau pengganti pelaku, contohnya kalimat awalnya kataba at-talibu ad-darsa menjadi kutiba ad-darsa. Kemudian fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Kemudian fi'il majhul dan fi'il ma'lum. Contoh jumlatul fi'liyah di dalam Al-Quran yaitu pada Quran Surah An-Nahl ayat 3 yang berbunyi Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Khalaqa merupakan fi'il, Allahu merupakan fa'il atau pelaku, as-samawati wal ard merupakan maf'ul bi. Jadi, di dalam Quran Surah An-Nahl tersebut merupakan contoh dari jumlatul fi'liyah. Materi yang ketiga yaitu nawasikh. Nawasikh adalah kata yang masuk ke jumlah ismiyah dan mengubah i'rabnya. Ada dua dalam nawasikh ini, yaitu inna wa akhwatuha, yaitu mengubah mubtada menjadi mansub dan khobar menjadi marfu'. Contohnya yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Innallaha ghafurur rahim. Allah di sini menjadi mansub dan ghafuru tetap marfu'. Yang kedua yaitu kana wa akhwatuha, yaitu mengubah mubtada menjadi marfu' dan khobar menjadi mansub. Contohnya yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi wa kanallahu ghafurur rahima.
Allahu di sini tetap marfu' dan ghafuru menjadi mansub. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tawabi'. Tawabi' adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya di dalam i'rab. Jenis-jenis tawabi' ada na'at atau kata sifat yang menjelaskan kata sebelumnya. Athof, kata sambung yang menghubungkan dua kata. Taukid adalah penegasan untuk memperkuat makna. Yang terakhir yaitu badal. Badal berarti pengganti atau perjelas, yaitu memperjelas dari kata sebelumnya. Contoh tawabi dalam Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Contoh ini termasuk dalam taukid. Kenapa? Karena terdapat wa kallama yang berarti telah berbicara dan taklima yang berarti pembicaraan atau penegasan daripada kata kerja yang tadi. Baik, itu tadi ringkasan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 pada mata kuliah Qawaid Arabiyah lil Mutawassitin. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arfakum nafsi ismil kamil Rika Amelia tunaduna Rika. Ana min muqata'ah jambi qaryah Pejagat Ola. أنا طالبة في جامعة جنبي بقسم تعليم اللغة العربية. مباشرة فقط في هذا الفيديو سأقدم ملخصا للمواد من الموجوعة الأولى إلى الخامسة كواكب الاختبار النصبي. قمت بتلخيصها بشكل بسيط ليكون سهلا للفهم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم ممتعة ومشاهدة. شرطا فقط من الفرقة الأولى تحت الموضوع طلب العلم. يتحدث النص عن أهمية طلب العلم في حياة الإنسان وأنه سبب للنجاح في الدنيا والآخرة، كما يبين آداب طالب العلم مثل الإخلاص والاجتهاد واحترام المعلم، وأن العلم ينفع الفرد والمجتمع. ثم من الفرقة الثانية تحت الموضوع الطهارة. النص يشرح أهمية الطهارة في الإسلام حيث تعد شرطا لصحة العبادة وخاصة الصلاة، وتنقسم الطهارة إلى طهارة الحدث وطهارة النجس، وتكون بالوضوء والغسل وتيمم. وبفهم أحكامها وتطبيقها يستطيع المسلم أن يؤدي عبادته على الوجه الصحيح. ثم من الفرقة الثالثة تحت الموضوع النوء. تحكي القصة عن رحلة في البحر. كان البحر هادئا في البداية ثم اشتدت الريح وهاج البحر فاهتزت السفينة وخاف الركاب. اصطدمت السفينة بصخرة وكادوا يغرقون، ولكن الملاحين أنقذهم بقوارب النجاة، ثم ساعدتهم سفينة أخرى حتى نجا الجميع. وتعلمنا هذه القصة أهمية التعاون والصبر وحمد الله تعالى وحمد الله على النجاة. من الفرقة الرابعة كان أسد نائما فأيقظه فأر صغير، فغضب الأسد وأراد أن يقتله، ولكن الفأر توسل إليه فأطلقه. وبعد أيام وقع الأسد في شبكة صياد، فسمع الفأر صوته وأسرع إليه وقرض الحبل حتى أنقذه. فشكر الأسد الفأر وتعلم أن الصغير قد يكون نافعا. الرسالة:
la tahtaqir ahadan fa kullu wahidin lahu faidatan. Wal akhirah minal firqatil khamisah tahki hadhil qissatu 'anil thalabi wal 'anzi. Saqata thalabu fi bi'rin wa lam yastati'il khuruja. Thumma ja'at 'anzun litashroba fakhada'aha ath-tha'labu wa qala innal ma'a thayyibu. Fanazalatil 'anzu ila bi'ri wa syaribat. Summa sa'idal tha'labu ala zahriha wa kharaja wa tarakaha wahdaha fil bi'ri. Tu'allimuna hadhihi al-qissatul alla nusaddiqa kulla kalami biduni tafkiri wa an nakuna hidhina minal khida wa an nakuna hidhina wa an nakuna hidhirina minal da'i. Kali ini ringkasan teks qiraat dari kelompok 1 sampai kelompok 5 menggunakan bahasa Indonesia. Langsung saja materi yang pertama yang berjudul menuntut ilmu. Teks ini membahas pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan manusia sebagai jalan menuju kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Juga dijelaskan ada penuntut ilmu seperti ikhlas, bersungguh-sungguh, dan menghormati guru, serta bahwa ilmu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Langsung saja, teks yang kedua yang berjudul bersuci. Teks tersebut menjelaskan pentingnya toharoh di dalam Islam sebagai syarat sah ibadah, terutama dalam sholat. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan najis yang dilakukan dengan berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan memahami dan menerapkannya, seorang muslim dapat menjalankan ibadah dengan benar. Selanjutnya, materi dari kelompok 3, cerita ini tentang perjalanan di laut. Awalnya, laut tenang, tetapi kemudian angin kencang datang dan membuat kapal terguncang, sehingga penumpang ketakutan. Kapal menabrak batu dan hampir tenggelam. Namun, para pelaut berusaha menyelamatkan penumpang dengan perahu. Kemudian, datang kapal lain yang membantu mereka hingga semua selamat. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya kerjasama, kesabaran, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan. Materi dari kelompok 4 yaitu suatu hari seekor singa sedang tidur, lalu dibangunkan oleh seekor tikus kecil. Singa marah dan ingin membunuhnya, tetapi tikus memohon kepada singa untuk melepaskannya. Beberapa waktu kemudian, singa terjebak dalam perangkap pemburu. Tikus mendengar teriakannya dan segera datang untuk menolong singa dengan menggigit tali hingga putus. Singa pun selamat dan sangat berterima kasih kepada tikus. Pesannya, jangan meremehkan siapapun karena setiap orang punya kelebihan. Selanjutnya, cerita yang terakhir dari kelompok 5. Cerita ini menceritakan tentang seekor rubah dan kambing betina. Rubah jatuh ke dalam sumur dan tidak bisa keluar. Kemudian, datang kambing untuk minum, lalu rubah menipunya dengan mengatakan bahwa airnya sangat enak. Kambing pun masuk ke dalam sumur dan minum. Setelah itu, rubah naik ke pungging dan keluar, lalu meninggalkan kambing sendirian di dalam sumur. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh mudah percaya dengan perkataan orang lain tanpa berpikir dan harus berhati-hati terhadap tipu daya. Demikianlah ringkasan materi pada video ini sebagai tugas UTS. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.